Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasarahu abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Jamaah kajian mustalahul hadis yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa kembali bersama-sama untuk mengkaji ilmu, berbagi ilmu mengenai mustalahul hadis atau istilah-istilah dalam ilmu hadis. Salatan wa salaman ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jadi kita sekarang temanya mengenai komponen hadis, ragam dan variannya. Komponen hadis itu ada dua. Yang pertama sanad dan matan. Sanad adalah ma yantahi ilaihi ghayatas sanadi minal kalami. Kata Al-Hafidz Badruddin Ibnu Jamaah, matan adalah sabda atau perkataan yang berada di ujung atau penghabisan sanad. Ya, ini definisi dari matan. Kemudian, nah ini sanad. Ini sanad. Silsilatur rijali al musilati ilal matani. Sanad adalah silsilah atau mata rantai para perawi hadis. Jadi misalkan di sini ya, Ustadz contohkan Ahmad, misalnya ini Ahmad, Aji, Bagus, Badar, terus kemudian Wahab. Nah, dari Ahmad sampai Wahab ya, itu membawa sebuah hadis. Nah, ini disebut dengan sanad. Ya. Itu disebut dengan sanad. Jadi sanad itu intinya adalah orang yang membawa hadis dari Nabi Muhammad SAW sampai dengan yang mengeluarkannya, sampai dengan yang mengeluarkan hadis. Misalnya, yakni Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Nah, itu misalnya. Sekarang matan, ya, sekarang matan hadis. Matan adalah sabda atau perkataan yang berada di ujung atau penghabisan sanad. Ya. Jadi misalnya tadi ada sanad 1, 2, 3, 4, 5. Nanti setelah itu 5 orang itu membawa isi hadis. Isi hadis atau redaksi hadis inilah yang disebut dengan matan. Matan ya, matan di sini itu nggak ada n-nya ya. Ya kalau ada n-nya itu mantan ya. Di sini bukan mantan tapi matan. Sehingga berdasarkan keterangan para pakar hadis di atas, maka matan hadis maknanya yaitu isi atau redaksi sebuah hadis. Nah, ini misalnya Ustadz contohkan di hadis yang pertama ya. Ini hadis pertama Sahih Al-Bukhari. Nanti Ustadz tunjuk mana sanadnya, mana matannya ya. Silakan disiapkan.
Ustadz bacakan terlebih dahulu. Hadatsana Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas Al-Laisi yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu alal minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik. Nah, ini bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, kemudian hadatsana Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair qala hadatsana Sufyan. Nah, ini ya. Ini teman-teman, ini namanya sanad. Ya, hadatsana. Nah, ini namanya sanad. Jadi cirinya sanad itu telah bercerita kepada kami terus ada namanya. Misalnya telah berkata kepada kami terus ada namanya, terus telah mengabarkan kami terus kemudian ada namanya. Nah, ini namanya sanad ya, sampai ke Nabi Muhammad qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih, sampai ke sini ya. Nah, ini namanya sanad. Jadi ini namanya mata rantai para perawi hadis. Nah, sekarang matan. Matan itu ada matan berbahasa Arab. Nah, kalau ini matan berbahasa Arab ini. Ini matan berbahasa Arab. Ini masih lanjutannya ya. Nah, ini matan berbahasa Arab. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya au ila imra'atin ayyankihuha fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, begitu pula ada sanad yang berbahasa Indonesia. Ada juga sanad yang berbahasa Arab. Nah, ini sanad yang berbahasa Indonesia plus matan yang berbahasa Indonesia. Nah, ini sanad berbahasa Indonesia. Telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansari, ia berkata sampai ke Nabi Muhammad ya, sampai ke aku pernah mendengar Umar bin Al-Khattab di atas mimbar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini namanya sanad berbahasa Indonesia. Nah, kalau matannya itu dari kata-kata semua perbuatan tergantung pada niatnya dan setiap balasan tergantung pada apa yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan tertuju pada apa yang diniatkan. Nah, ini namanya sanad dan matan ya. Insya Allah teman-teman sudah paham semua ya. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut selanjutnya. Sekarang definisi hadis mutawatir ya. Definisi hadis mutawatir. Bahasa Arabnya ta'riful hadisil mutawatiri. Ta'riful hadisi al-mutawatiri. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar yajibu ayyajma'a hadhihi syurutil arbi'ati wahya, artinya definisi hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu termasuk apa? Hadis mutawatir
termasuk dari mana? Komponen hadis atau ragam atau varian? Ayo, salah nggak apa-apa. Di dalam kajian mustalahul hadis ini, hadis mutawatir itu bagian dari mana? Dari komponen hadis atau ragam hadis atau varian hadis? Ragam, ya benar. Karena kalau komponen tadi itu, komponen hadis itu ada dua, sanad dan matan. Kemudian ragam hadis itu ada dua, satu hadis mutawatir, dua hadis ahad. Kemudian variannya ada satu, namanya hadis qudsi. Ya, namanya hadis qudsi. Sekarang kita masuk ke hadis mutawatir. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis-hadis mutawatir itu wajib memenuhi 4 syarat. Ya, hadis-hadis mutawatir itu wajib memenuhi 4 syarat. Ini syarat yang pertama. Adadun kabirun ahalatil adati tawatuihim au tawafikihim alal kadhibi. Artinya, syarat hadis mutawatir yang pertama, jumlah hadisnya harus banyak, dan hal itu kemudian memungkinkan para perawi hadis itu tidak akan melakukan sesuatu yang berdusta. Jadi misalnya, coba Ustadz logikakan, ini jumlahnya ada 15 ya. Misalnya 15 orang ini membawa suatu berita. Beritanya pada hari ini, hari Rabu, akan terjadi gempa nanti siang di DKI Jakarta. Itu isi beritanya, matan hadisnya. Yang bawa berita 15 orang. Mungkin nggak 15 orang itu melakukan dusta? Jawabannya mungkin nggak? 15 orang. Jawabannya tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya, kecuali kalau yang bawa berita cuma 1, 2, 3 sampai 10 orang. Tapi kalau sudah 10 orang ke atas, apalagi yang bawa berita 100 orang, itu kemungkinan kecil kalau mereka itu berbohong, kalau mereka itu berdusta. Karena pada umumnya dusta itu dilakukan oleh hanya 1 orang atau segelintir orang. Misalnya Mas Aji bohongin orang tuanya, kan yang bohongin cuma Mas Aji. Lah coba kalau yang melakukannya itu banyak orang, jadi berita bohong enggak? Enggak jadi berita bohong. Ya, karena itu menunjukkan fakta. Jadi semakin banyak sebuah hadis itu dibawa oleh banyak orang, maka semakin kecil kemungkinan hadis itu adalah hadis yang palsu. Ya. Pasti hadisnya hadis mutawatir, pasti. Sedangkan hadis mutawatir itu posisinya hampir setara dengan Al-Qur'an. Karena yufidu alal yakin. Hadis mutawatir itu sangat mengarahkan kita kepada sebuah keimanan.
Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ini harus ada ya, syarat yang 4 syarat ini harus ada semua. Rawu dzalika an mislihim minal ibtida'i ilal intihai. Jadi semua perawi hadis yang tadi dari Al-Bukhari sampai ke Nabi Muhammad SAW itu harus membawa hadis yang sama, nggak boleh beda. Misalnya tadi, nanti siang jam 12 akan ada gempa. Dari orang pertama sampai orang yang ke-15 harus ngomongnya sama, nggak boleh beda versi. Misalnya tadi beritanya nanti siang jam 12 akan ada gempa. Orang kedua ngomongnya beda, jam 1 siang. Ya nggak bisa, batal, namanya bukan hadis mutawatir. Jadi orang pertama sampai orang 15 sepakat membawa suatu berita atau hadis yang mana isinya sama, maka itu disebut dengan mutawatir. Hadis mutawatir. Yang ketiga, wakana mustanidu intihaihim al-has. Yang ketiga itu bahwasanya sanad hadisnya itu harus menggunakan redaksi panca indera, ya, harus menggunakan redaksi panca indera. Misalnya tadi hadisnya ya, tadi hadisnya itu hampir itu semuanya menggunakan redaksi panca indera. Hadasana, telah bercerita kepada kami. Hadasana lagi, hadasana, akhbaroni, sami'a, yakulu. Nah, ini menggunakan panca indera. Namanya telah bercerita kepada kami. Namanya bercerita itu ada tatap muka. Akhbaroni, mengabarkan. Namanya mengabarkan itu biasanya memang ada namanya orang mengabarkan sesuatu nggak secara langsung. Misalnya zaman sekarang ada WA, ya. Tapi pada umumnya namanya mengabarkan, yang dikabarkan adalah berita yang sedang aktual, yang sedang hangat. Kemudian saya mendengar. Nah, pendengaran ini bagian dari panca indera. Nah, ini semuanya menggunakan redaksi panca indera, ya. Ini teman-teman. Jadi tadi syaratnya harus menggunakan redaksi panca indera yang menunjukkan bahwasanya hal itu mustahil, ya, untuk terjadinya sebuah kedustaan. Kemudian syarat yang keempat, ayyahsila bi khobarihim ifadatal ilmi lisamihi fahadha huwa al mutawatir. Hendaknya hadis mutawatir itu memberi kita sebuah ilmu, sebuah keyakinan. Misalnya tadi tentang niat. Niat ini kan hadisnya dibawa oleh kurang lebih 120-an orang. 120-an orang. Maka karena yang bawa hadis ini orang banyak, maka kemungkinan kecil hadis ini adalah hadis palsu. Maka hadis ini karena yang bawa itu orang banyak, maka akan memberi kita sebuah keyakinan bahwasanya tidak ada kemungkinan hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh para pendusta. Itu ya teman-teman ya. Jadi hadis mutawatir itu disebut dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak, yang mana sama-sama membawa
isi hadis yang sama, yang mana menggunakan redaksi panca indera, misalnya hadasana, ahbaroni, sami'tu atau sami'na, itu ya. Kemudian yang terakhir hadisnya memberi kita keyakinan bahwasanya hadis ini tidak mungkin hadis palsu. Sehingga hadis ini makanya kalau kita dekatkan dengan Al-Quran posisinya maka hampir setara. Misalnya Ustadz posisikan ini Al-Quran, maka hadis al-mutawatir itu sedikit di bawahnya, ya sedikit di bawahnya dari Al-Quran, bahkan hampir setara. Ini adalah hadis mutawatir. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ustadz sudah menyampaikan contoh-contohnya, contoh-contoh hadis mutawatir, yakni tadi tentang niat. Contoh hadis mutawatir yang lain, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan atas namaku, kata Nabi Muhammad, maka hendaknya menempatkanlah dirinya di api neraka. Itu contoh hadisnya. Terus juga ada contoh-contoh yang lain ya, banyak sekali hadis-hadisnya. Misalnya tentang mashul khufain, mengusap kedua sepatu, ya mengusap kedua sepatu. Ada lagi mungkin yang bisa memberi contoh hadis mutawatir. Contoh lainnya, mengangkat tangan ketika berdoa. Ini hadisnya mutawatir. Ya, hadisnya mutawatir. Kemudian sekarang masuk ke inti hadis mutawatir, ya pembagian hadis mutawatir. Pembagian hadis mutawatir itu terbagi menjadi dua. Jadi hadis mutawatir itu terbagi menjadi dua. Nah ini al-mutawatir lafzi, ya al-mutawatir lafzi. Kemudian yang kedua al-mutawatir maknawi, al-mutawatir maknawi. Nah ini al-mutawatir maknawi. Jadi hadis mutawatir itu terbagi menjadi dua. Mutawatir secara lafadz, mutawatir secara makna. Apa itu mutawatir lafzi? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ma tawatura lafduhu wa maknahu wa masalu lahu bihadisin. Jadi mutawatir lafzi adalah hadis yang lafadznya mutawatir tapi maknanya tidak mutawatir. Misalnya hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi Muhammad, maka hendaklah menempatkan dirinya di api neraka. Ini contoh dari hadis mutawatir lafzi. Jadi hadis mutawatir lafzi itu lafadznya mutawatir tapi maknanya tidak mutawatir. Nah, kemudian contoh lain tadi adalah hadis tentang niat. Ya, itu juga mutawatir lafzi. Kemudian makna lainnya. Makna lainnya ini kata Al-Hafidz As-Suyuti. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang lafadznya mutawatir,
maknanya juga mutawatir. Jadi definisi hadis mutawatir ada dua. Hadis yang lafadznya mutawatir tapi maknanya tidak mutawatir. Makna yang kedua, hadis yang mutawatir lafadznya tapi maknanya juga mutawatir. Itu jadi ada dua, itu namanya mutawatir lafzi. Sekarang mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ma tawaturo maknahu duna lafdhuhu wa dzalika ka ahadits raf'ul yadaini fid du'a wal haudi war ru'yati wa ghairiha. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang mutawatir maknanya tapi lafadznya enggak mutawatir. Contohnya hadis mengangkat tangan ketika berdoa. Hadis mengangkat tangan ketika berdoa kok bisa Ustadz? Lafadznya enggak mutawatir tapi maknanya mutawatir karena bentuk-bentuk hadisnya berbeda. Misalnya hadis yang pertama mengatakan Nabi Muhammad SAW ketika berdoa mengangkat kedua tangannya. Hadis yang lain mengatakan Nabi Muhammad ketika sholat istisqa mengangkat kedua tangannya sampai ketiaknya kelihatan. Kan beda ya konteksnya. Yang pertama ketiaknya nggak kelihatan. Yang kedua Nabi kalau berdoa dalam sholat istisqa ketiaknya sampai kelihatan. Yang ketiga para sahabat Nabi itu ketika berdoa pasti mengangkat kedua tangannya. Kan sudah beda lagi. Tadi yang pertama dan kedua membahas tentang Nabi. Yang ketiga membahas tentang sahabat Nabi. Inilah maksudnya ya. Maknanya mutawatir kan tadi tentang semuanya membahas tentang doa. Berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Tapi lafadznya kandungan khususnya itu berbeda-beda ya, seperti itu. Sedangkan kalau niat, ya niat emang ada berbeda-beda. Sama niat kalau karena dunia maka dapatnya dunia. Niat kalau karena Allah ya dapatnya akhirat, dapatnya surga, dapatnya pahala. Ada enggak selain itu? Ya enggak ada. Nah sedangkan tadi berdoa ketika dalam sholat selain istisqa itu doanya ketiaknya enggak sampai kelihatan. Sedangkan berdoa ketika dalam sholat istisqa itu ketiaknya Nabi sampai kelihatan. Contoh hadis yang lain tentang mutawatir maknawi yakni tentang hadis telaga Nabi. Jadi kata ini hadisnya hadis qudsi ya. Ada juga hadis yang bukan qudsi bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, aku telah diberikan oleh Tuhanku Allah telaga di surga yang mana air di telaga itu lebih putih airnya ya, lebih putih dari susu, dan rasanya, rasa air telaga Nabi Muhammad SAW yang di surga itu lebih manis dari madu. Nah kemudian kata Nabi Muhammad SAW, di dalamnya ada taman-taman surga, ada bangunan, ada rumah-rumah yang terbuat dari emas. Nah itu disebut dengan telaga Nabi, atau istilah Arabnya al-haudu. Nah itu contoh hadis yang mutawatir secara makna. Ya teman-teman yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, ya sebelum kita melanjutkan kajian ini,
Ya, mari kita masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ayo silakan teman-teman yang ingin ditanyakan, ayo. Yang belum paham yang mana tentang mutawatir? Kalau nggak ada pertanyaan, ustadznya ini yang nanya nanti ini. Ayo, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, ustadznya yang balik bertanya ini. Kira-kira paham apa enggak? Atau benar-benar nggak paham ini? Insya Allah paham. Oh iya, silakan. Perkenalkan dulu namanya siapa? Ya, terus pertanyaannya silakan. Saya pengen ini aja Ustaz, kayak penjelasan lagi aja syarat-syarat dari apa ini hadis Mutawatir. ya itu apa aja ya? Maksudnya dijelasin lebih singkat aja sih Ustaz. Oh, siap. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi tadi ya Ustadz terangkan kembali syarat hadis mutawatir. Syarat sebuah hadis mutawatir itu atau syarat suatu hadis disebut dengan hadis mutawatir itu apabila terpenuhi 4 syarat ini. 4 syarat wajib ini. Yang pertama, ya syarat yang pertama, orang yang membawa hadis ini harus jumlahnya banyak orang. Nah, minimal berapa Ustadz? Minimal 10 orang, maksimal tak terbatas. Mau 1 juta orang, mau 1 miliar orang, mau 1 triliun orang, tak terbatas. Tapi minimal orang yang membawa hadis mutawatir itu harus 10 orang minimal. Maksimalnya tak terbatas. Ini syarat pertama. Syarat kedua, orang misalnya ini 10 orang, hadis mutawatir dibawa oleh 10 orang. Orang yang pertama sampai orang yang ke-10 ini harus sama-sama membawa suatu berita yang sama redaksinya. Ya, yang sama redaksinya, baik secara lafadz maupun maknanya. Misalnya tentang niat. Orang pertama membawa hadis tentang niat. Siapa yang niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan Allah dan surga. Siapa yang niatnya karena dunia atau perempuan, maka ia hanya akan mendapatkan dunia dan perempuan saja. Nggak dapat pahala, nggak dapat cintanya Allah. Jadi dari orang pertama sampai orang terakhir nomor 10, orang yang ke-10 itu semuanya sama-sama membawa berita yang sama. Nggak boleh misalnya orang kelima membawa berita sesungguhnya siapa yang niatnya karena Allah maka akan mendapatkan dunia. Enggak boleh. Berarti beda isinya, redaksi hadisnya. Ya, gitu. Jadi syarat kedua, kalau diriwayatkan oleh 10 orang, maka 10 orang ini harus sama-sama membawa isi atau berita yang sama. Enggak boleh berbeda-beda. Kalau berbeda-beda namanya bukan mutawatir, namanya hadis ahad. Ya, namanya hadis ahad. Karena hadis mutawatir minimal 10 orang, maksimal tak terbatas. Syarat yang ketiga, hadis mutawatir harus pakai redaksi panca indera. Pakai redaksi panca indera. Nah, ini Ustadz contohkan
Ini Ustadz merahin ya, yang menggunakan panca indera. Ini yang Ustadz merahin ini adalah menggunakan panca indera ya. Panca indera itu apa saja, Mas? Mas siapa tadi? Mas Rian. Panca inderanya Mas Rian apa saja? Sebutkan. Iya? Melihat, apa itu? Mata. Mencium, hidung. Iya. Masih ada yang belum disebut. Apa itu? Lidah ya termasuk. Terus satu lagi selain lidah. Bukan. Ada lagi yang mirip dengan tadi lidah. Mulut kan buat mencium ya, itu panca indera juga. Atau berkata ya, kalau suami istri kan mencium kan ya, kalau bukan Ustadz bukan ngomong pacaran. Jadi Ustadz memberi contoh mencium istri, mencium suami, bukan mencium pacar ya, seperti itu. Terus satu lagi tadi benar ya, kulit atau meraba atau bertemu ya, atau bertemu. Nah, hadasana bercerita kepada kami. Namanya orang cerita itu kan ada tatap muka. Berarti mata ketemu dengan mata. Telinga sama-sama saling mendengar. Berarti semua panca indera aktif. Bahkan Nabi ketika didatangi malaikat Jibril, lututnya malaikat Jibril ditempelkan ke lututnya Nabi. Nah, tangannya malaikat Jibril ditaruh di pahanya Nabi. Itu namanya tatap muka. Mata dengan mata ada koneksi. Kemudian tangannya malaikat Jibril di pahanya Nabi. Lututnya malaikat Jibril bertemu dengan lututnya Nabi. Nah, inilah yang disebut dengan bagian dari panca indera. Harus menggunakan redaksi panca indera. Telah bercerita kepada kami. Akhbaroni telah mengabarkan kami. Ya, memang mengabarkan itu bisa secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya tadi Mas siapa tadi? Rian. Mas Rian ngabarin Mas siapa? Mas Ipo. Mas Dipo. Mas Rian ngabarin Mas Dipo bisa secara langsung tatap muka, bisa juga lewat SMS, WA ya, seperti itu. Tapi kan tentunya yang dikabarin itu yang masih hangat-hangatnya, yang masih aktual. Nggak mungkin ya mau ngabarin yang sudah 1 tahun yang lalu, kan udah usang. Ya, misalnya ngabarin tentang tsunami ya, tsunami udah belasan tahun yang lalu gitu. Jadi pasti yang dikabarin adalah sesuatu yang aktual. Dan memang ada yang secara langsung, tapi juga ada yang tidak secara langsung. Seperti itu. Karena zaman dahulu belum ada HP, kalau nggak secara langsung biasanya lewat surat. Ya, seperti itu. Ya, karena belum ada HP seperti itu ya. Kemudian sami'a ini kan panca indera, saya mendengar. Ya. Sami'tu, saya mendengar. Nah, inilah adalah syarat yang ketiga. Sebuah hadis itu disebut dengan hadis yang mutawatir. Ya. Isi hadisnya, para perawi hadisnya harus menggunakan kalimat panca indera. Misalnya telah bercerita kepada kami, saya telah mendengar, telah bertemu kepada saya, atau Muhammad telah menemui saya, atau misalnya Muhammad telah mengabari saya. Itu ya.
Bukan menggunakan dari, kan ada hadis itu an Ahmad, an Mukbil, an Sayyid. Kalau dari itu seakan-akan redaksi hadisnya nggak tegas. Oh, saya dapat kabar nanti siang jam 12 ada gempa. Dari siapa infonya? Dari Dipo. Nah, misalnya dari itu menunjukkan kalimat nggak tegas. Tapi kalau misalnya saya dapat kabar nanti siang jam 12 ada gempa. Siapa yang mengatakan? Dipo waktu itu menemuiku secara langsung. Dipo berkata kepadaku seperti ini. Nah, Dipo menemuiku secara langsung. Dipo berkata seperti ini. Ini menunjukkan ada namanya panca indera, ya, panca indera antara mata dengan mata, tangan dengan tangan, badan dengan badan, ada interaksi, ya, seperti itu. Ya, ini syarat yang ketiga. Yang keempat, karena tadi hadisnya yang bawa orang banyak, 10 orang sampai lebih. Kemudian yang kedua, karena yang dibawa isinya itu sama semua. Yang ketiga, karena hadisnya itu menggunakan panca indera, tadi hadasana, sami'tu, ya, akhbaroni, sami'na, maka hadis ini disebut dengan hadis yang mutawatir. Seperti itu ya Mas Rian. Jadi kesimpulan yang pertama, syarat yang pertama, yang membawa hadis minimal 10 orang, maksimal tak terbatas. Yang kedua, semua orang yang membawa hadis itu, isi hadisnya yang dibawa itu harus sama, ya, baik lafadz maupun maknanya. Yang ketiga, orang-orang yang membawa hadis ketika menyampaikan sebuah hadis harus menggunakan redaksi panca indera. Kemudian yang keempat, karena tadi dibawa oleh banyak orang, kemudian yang dibawa itu isinya sama, kemudian pembawaannya menggunakan redaksi panca indera, sehingga hadis mutawatir pasti memberi kita keyakinan. Pasti. Kok bisa? Karena hadisnya yang bawa itu banyak orang. Gak mungkin hadis dibawa oleh 100 orang, 100 orang itu sepakat untuk berbohong. Gak mungkin. Itu ya, itu Mas Rian ya. Jadi itulah 4 syarat sebuah hadis disebut dengan hadis yang mutawatir. Yo silakan mbak-mbaknya ya kalau ada pertanyaan. Yo ya, Rian. Mas Rian dulu ya. Ya. Itu harus semuanya atau salah satu aja bisa? Iya, harus semuanya. Tadi Ustadz contohkan ya. Di hadis yang tentang niat ada nggak yang pakai redaksi an, ada nggak? Coba dilihat. Ini Al-Humaidi pakai hadasana, Sufyan pakai hadasana, Yahya pakai hadasana, Muhammad pakai ahbaroni. Kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi pakai sami'a, Alqamah pakai yakulu, kemudian Umar pakai sami'tu, kemudian Nabi Muhammad SAW pakai sami'tu. Jadi ada nggak yang pakai an, Mas Rian? Nggak ada kan ya? Nah ini disebut dengan hadis mutawatir. Kalau ada annya satu saja, misalnya dari Alqamah ini, misalnya Alqamah ini pakai redaksi annahu bukan ya, misalnya qala ahbaroni Muhammad bin Ibrahim At-Taimi an Alqamah. Nah, an Alqamah berarti hadis ini bukan mutawatir. Berarti hadis ini adalah hadis ahad. Ya, hadis ahad. Ini Ustadz contohkan yang ada an ya. Ini Ustadz contohkan yang ada annya. Ini hadis kedua di Sahih Bukhari ya. Ini hadis kedua di Sahih
Bukhari. Nah, ini teman-teman ya, silakan dilihat. Nah, di sini ini pertama pakai hadasana ya. Ini hadasana. Kemudian yang kedua pakai barona. Ya, barona. Masih panca indera kan ya. Yang ketiga pakai apa ini? An ini bukan panca indera. Ya, dari, kalimat dari itu bukan menggunakan panca indera. Panca indera apa? Mata? Bukan. Telinga? Bukan. Pertemuan? Bertemu? Bukan. Perkataan? Bukan. Ya, ini bukan bagian dari panca indera. Makanya hadis yang kedua di dalam Sahih Bukhari ini disebut bukan dengan hadis mutawatir, tapi hadis ahad. Ya, hadis ahad. Kemudian yang ketiga juga sama, ini pakai an juga kan? Nih, ini pakai an juga. Kemudian sebelum Aisyah juga pakai an. Tuh kan ya? Ini. Kemudian an lagi, ini an lagi. Nah, kalau an ini namanya hadis mu'an'an. Ya, namanya hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an itu bukan bagian dari hadis mutawatir. Gitu ya. Hadis mutawatir itu harus menggunakan redaksi akhbarona atau khobartu atau akhbartu, seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.